Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu dengan materi peluang ya. Kita sekarang akan memperdalam materi peluang ya, yang sudah kita bahas di semester yang lalu. Semester ini kita akan melakukan lebih mendalam mengenai soal-soal peluang. Ya, materi ini merupakan materi matematika wajib di kelas 12. Ya. Cakupan materi yang akan kita bahas. Ya, yang pertama yaitu adalah mengenai peluang komplement suatu kejadian. Ya, materi yang kedua yaitu mengenai kejadian yang saling lepas. Lalu selanjutnya peluang gabungan dua kejadian saling lepas, lalu kejadian saling bebas, diagram pohon, dan peluang bersyarat. Oke, kita ikutin dengan gembira ya nak, ya, dengan semangat, insya Allah kamu akan mendapatkan manfaatnya. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas peluang komplement suatu kejadian. Ya. Nah, suatu percobaan bisa terdiri dari beberapa kejadian. Ya, jika kita menetapkan suatu kejadian, misalkan kita sebut A, ya. Nah, kejadian di luar A itu merupakan komplement dari A. Ya, misalkan kita tulis kita memiliki kejadiannya A. Ya, ini kejadiannya. Ya, kejadian. Nah, di luar dari kejadian itu ya disebut sebagai komplement A. Ya, ini ada tanda lurusnya di atas. Nah, sehingga kalau komplement A ya digabungkan dengan kejadian A ya, nah ini disebut sebagai ruang sampel. Ya, kalau Ibu gambarkan, jadi kalau S-nya ini adalah gabungan dari kejadian A ditambah dengan komplement dari A, ini disebut dengan ruang sampel. Kita biasa lambangkan dengan S, ya. Ruang sampel. Ya, oke. Kalau Ibu gambarkan diagram Venn-nya, ya, ini disebut diagram Venn. Diagram Venn ini, nah, ini S-nya, ruang sampelnya. Nah, kalau ini kejadiannya A, ini di sini. Nah, di luar dari A, ya, yang masih merupakan di dalam ruang sampel, ini disebut sebagai A komplement. Ya, contoh, ya, contoh misalkan Ibu memiliki percobaan pelemparan sebuah dadu. Ya, contohnya, contoh pelemparan dadu. Pelemparan satu dadu. Ya, nah karena satu dadu maka ruang sampelnya ya adalah kita lihat berapa muka dadu. Muka dadu adalah 6 ya, berarti 6. Nah, karena jumlah dadunya 1 berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6 ya. Jadi ruang sampelnya adalah 6. Ya, yang mana aja 6-nya itu ya, kalau kita lihat ya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat muka dadu itu hanya sampai 6, nggak ada muka dadu 7 atau 8. Nah, jadi misalkan A itu adalah peluang kejadian muncul dadu kurang dari 3, ya ingat kurang dari 3. Artinya kalau kurang dari 3 berarti hanya 1 dan 2. Ya, karena kurang dari 3. Ya, kalau mata dadu sampai 3 berarti 3 masuk. Ya, sehingga kita peroleh karena A-nya 1 dan 2 berarti A komplement atau A di ruang atau di luar dari kejadian A itu adalah berapa? Oke, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di luar dari A yang masih di dalam ruang sampel itu disebut sebagai A komplement. Ya, sehingga kalau kita tuliskan peluang untuk kejadian A, ingat peluang itu adalah
banyaknya A, ya, ini banyaknya berapa? Oke, ini 2, ini 4 ya. Nah, per ruang sampelnya. Sehingga peluang dari A adalah 2/6. Ya. Nah, peluang dari komplement A, oke, ini adalah pintar. 4/6. Nah, eh, kita tuliskan ya, perhatikan bahwa kita lihat bahwa peluang A, peluang kejadian A ditambah dengan peluang komplement A, ya, kalau kita tambahkan 2/6 itu tambah, maaf, 4/6 itu sama dengan 1. Ya, atau kita tuliskan bahwa, bisa kita tuliskan peluang komplement A itu berarti adalah bahwa 1 dikurangin peluang A. Ya, 1 kurang 2/6, 4/6. Oke, sehingga kita peroleh kesimpulan, ya, dapat kita simpulkan bahwa, ya, peluang komplement kejadian, ya, peluang komplement kejadian, ya, adalah 1 kurangin peluang kejadian. Ya, ini kesimpulan yang kita peroleh dari peluang komplement suatu kejadian. Oke. Ya. Selanjutnya kita lihat contohnya. Misalkan sepasang dadu dilempar secara bersamaan. Ya, bila X menyatakan kejadian dan jumlah mata dadu yang muncul adalah bilangan prima, ya, pertama tentukan peluang dari X, yang B tentukan peluang jumlah mata dadu yang muncul bukan bilangan prima. Oke. Nah, kita harus lihat dulu S-nya di sini. Ya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya. Kita lihat ruang sampelnya atau S-nya. Ya, ini ada sepasang dadu. Ya, dadu itu mukanya 6, ya, karena sepasang itu artinya 2, berarti 6 pangkat 2. Berarti 36. Ya. Oke, kita lihat kemungkinan angka 1. Ya, ingat bilangan prima, sekedar mengingatkan, bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dianya sendiri. Ya, tapi 1 bukan bilangan prima. Jadi mulainya dari 2. 2, 3, 5, 4 bukan prima ya. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi oleh 2. Ya, 6 juga bukan. 6 bisa dibagi dengan 2 dan 3. Ya, lalu 7, 8 bukan. 9 juga bukan ya, karena 9 bisa dibagi oleh 3. 10 juga bukan, lalu 11, 12 juga bukan, bisa dibagi 4 dan 3, 13, lalu berapa? 14 bukan, ya, 15 juga bukan, 16 juga bukan, 17, dan seterusnya. Ya. Jadi ingat, 1 bukan bilangan prima, dan tidak semua bilangan ganjil juga bilangan prima. Ya, oke, kita lihat. Bila dadu pertama angka 1, nah, artinya kalau angka dadu yang satunya lagi 1, bisa ya. Ini jumlahnya 1 tambah 1 kan 2. Ya, itu bilangan prima. Nah, 1 dan 2 juga bisa ya, karena 1 tambah 2, 3. 3 itu bilangan prima. Ya, 1, 3 bukan ya, karena 1 tambah 3 itu 4. 4 bukan bilangan prima. Ya, 1 dan 4 bisa ya, 1 tambah 4, 5, dia bilangan prima. 1 dan 5 bukan, 1 dan 6 bilangan prima. Ya, jadi jumlahnya semuanya ada 4. Oke. Kita lihat angka 2. Ya, angka 2. 2 dengan 1 boleh ya, karena 3 itu bilangan prima. 2 dengan 2 nggak bisa. Ya, 2 dan 3 bisa ya. 2 dan 4 nggak bisa. 2 dan 5 ya. 2 dan 6 nggak bisa ya nak. Ini ada 3 ya, sedangkan angka 3 dengan 1
bukan bilangan prima, 3 dan 1 bukan bilangan prima, 3 dengan 2 bilangan prima, 3 dengan 3 bukan prima, 3 dengan 4 ya. 3 dengan 5 bukan ya nak, 3 dengan 6 juga bukan. Oke, berarti ini ada 2. Oke, untuk angka 4, 1 ya, 1 bilangan prima, 2 bukan, 3 ya, 4 bukan ya, 5 bukan, 6 juga bukan. Ya, ini ada 2. Oke, 5 1 bukan ya nak ya. 5 2. 3 bukan, 4 bukan, 5 bukan, 6 ya. Oke, 5 tambah 6 itu 11. 11 bilangan prima. Ya, ini juga ada 2. Oke, 6 1. Ya, 6 1 7 ya, 6 2 bukan, 6 3 bukan, 6 4 bukan, 6 5 ya. Oke, jadi berarti ada NX-nya berarti berapa ini? 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 3, 13, berarti 15 ya. Berarti NX-nya ada 15 ya, sehingga peluang X itu adalah pinter. NX per S ya. NX per S ya, sama dengan 15 per 16. Oke, jadi peluang X adalah 15 per 16. Oke, nah sekarang kita lihat soal yang B. Tentukan peluang jumlah mata dadu muncul bukan bilangan prima. Ya, bukan bilangan prima artinya peluang dari X komplement. Ya, karena tadi ini kan peluang X bilangan prima. Berarti peluang X komplement adalah sama dengan 1 dikurangin peluang X. Oke, berarti sama dengan 1 dikurangin 15 per, oh kok per 16, salah ibu ya. S-nya 36 ya, sorry. Nah, berarti dikurangin 15 per 36. Ya, ini kurang jelas, mohon maaf. Ini 15 per 36. Ya, berarti 1 kurang 15 per 36 itu berarti berapa? 21 ya. 21 per 30. Oke, ini peluang mata dadu yang muncul bukan bilangan prima. Ya, mudah kan? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Misalkan peluang Ali menembak berhasil mengenai sasaran sama dengan 0,6, berarti kita tuliskan peluang Ali 0,6. Yang ditanyakan peluang menembak gagal. Ya, peluang menembak gagal berarti A komplement ya, karena yang PA ini adalah peluang berhasil ya. Ouch, hilang. Oke, ulang ya. Peluang menembak berhasil adalah 0,6 ya, berarti peluang menembak gagal atau A komplement berarti apa? Oke, pinter. 1 dikurangin peluang menembak berhasil ya, berarti 1 kurang 0,6 berarti 0,4. Oke. Contoh yang ketiga, pada pelemparan 3 mata uang sekaligus, tentukan peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar. Oke, ini artinya kita harus tentukan dulu banyaknya ruang sampelnya. Ya, oke. Nah, ibu sudah bikinkan. Nih, ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu S-nya karena muka
mata uang logam itu ada dua ya, yaitu gambar dan angka. Karena ada 3 mata uang, berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 itu 92 kali 2 kali 2 ya. Jadi 8 ya. Oke. Nah, ini mata uang yang ke-1, kedua, dan ketiga ya. Ada angka dan gambar, angka gambar, angka gambar. Oke. Nah, ini kemungkinannya. Jadi kalau mata uang yang pertama angka, kedua angka, ketiga angka. Mata uang pertama angka, mata uang kedua bisa gambar, gambar. Mata uang ketiganya, mata uang pertamanya angka, gambar angka, atau angka, angka, gambar ya. Sehingga dituliskan angka, angka, angka ya, kemungkinan pertamanya. Lalu angka, gambar, gambar ya. Lalu angka, gambar, angka, dan angka, angka, angka. Oke. Nah, selanjutnya kalau mata uang pertamanya gambar, kemungkinannya adalah gambar angka, angka, lalu gambar, gambar, gambar angka ya, lalu gambar, 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 lalu gambar angka, gambar. Oke. Sehingga ini jumlahnya kalau jumlahnya semuanya ada 8 ya, ruang sampelnya. Cocok dengan ini ya. Oke. Sehingga bila muncul, yang ditanyakan adalah peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar. Ya. Kita lihat yang ada gambarnya itu adalah ya, ada gambarnya itu berarti ada berapa? 7 ya, Nak? Oke. Sehingga peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar ya, peluang satu sisi gambar ya, berarti adalah yang ini saja ya, Nak ya, yang tidak ada gambarnya. Adalah 1/8 ya, atau berarti kalau peluang gambar semua ya 7/8 ya, berarti ini 1 dikurangin 7/8, berarti sama dengan 1/8. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.